Hai Peter Lover, saya Feldi. Minggu ini saya membahas tentang parameter yang digunakan untuk mengukur bola piton. Sama ini kan orang taunya bola piton ular terutama itu menggunakan panjang ya, sekian berapa meter gitu ya. Tapi untuk bola piton, patokan utama itu ada di berat dan umur. Jadi seandainya kalian nggak mengetahui kapan kira-kira bola piton itu menetas, kalian bisa menggunakan berat sebagai patokan itu. Karena saya nggak menggunakan panjang karena bola piton itu panjangnya maksimal di 1,5 meter. Yang lebih dari itu biasanya udah istilahnya sudah agak spesial gitu ya, terutama kayak sub-Saharan itu mereka ada yang sampai 2 meter. Ya, itu pun udah beda lokality karena bola piton yang kebanyakan di pasaran itu berasal dari Ghana kalau nggak salah. Maaf kalau salah, koreksi ya. Jadi pertama umur, yang pasti kapan menetas itu usahakan kalau beli di breeder atau terus ada kalau beli di seller biasa yang dia tahu umur tuh lebih baik dicatat, jadi bisa untuk perkiraan. Kedua berat, jadi berat ini bisa untuk kira-kira berapa sih umur bola piton tersebut. Nah, tapi berat ini kalau patokan kepada berat itu ada sedikit kurangan, karena jika mangsa yang diberikan itu kurang kurang cukup besar untuk ukuran tersebut, maka beratnya akan tertahan karena nutrisi yang dibutuhkan untuk bertumbuh itu nggak tercukupi. Nah, tapi bukan berarti nggak bisa tumbuh sama sekali ya. Maksudnya selama nutrisi tersebut masih tertahan, dia akan menyesuaikan. Jadi selama begitu ukuran massa diubah sesuai postur, sesuai bentuk badannya, kan patokan di perut ya. Jadi semakin lama dia akan lebih cepat ganti kulit dan akan normal beratnya. Jadi ukuran dalam waktu singkat tuh total jadi ideal lah. Itu kalau misalkan beratnya massa tertahan. Biasa kasus seperti ini tuh antara orang yang nggak tahu, karena kalau kepalanya kecil ya, jadi mangsa mereka berpatokan ke kepala. Wah, nanti kalau terlalu besar nggak bisa nelayan. Nggak, patokan bola piton itu mangsa ada di ukuran perut, bukan ukuran kepala ya. Itu biasa kesalahan satu. Lalu masalah kedua, ada saat proses assist feeding. Ada beberapa orang yang menggunakan proses assist feeding itu tipe disambung, maksudnya menggunakan mangsa kecil dulu, terus baru mangsa besar. Nah, kalau untuk saya termasuk yang selalu menggunakan mangsa kecil sampai dia mau makan sendiri. Jadi untuk yang golongan saya ini beratnya akan tertahan. Seperti saya ada koleksi, dia sudah 6 bulan masih di assist feeding dan beratnya itu masih sekitar 90 sampai 100 gram. Padahal saudaranya yang sudah makan sendiri paling cepat itu beratnya sudah 199 gram. Jadi bisa hampir lebih 2 kali beratnya malah. Jadi memang perbedaan ukuran massa itu bisa sebesar itu prosesnya. Perbedaannya maksudnya. Lalu bagaimana kita tahu kalau misalkan beratnya itu ideal gitu ya. Nah, pengalaman saya selama breed ini, jadi bola piton yang menetas dan langsung makan, langsung makan gitu ya, itu untuk saya 3 kali makan, dan makan kedua 1-2 itu ukuran biasa, yang ketiga baru agak saya besarkan ukuran mangsanya. Itu berat ideal paling berarti kan 1 bulan setelah menetas ya, 1 bulan setelah ganti kulit pertama. Dan kalau misalkan udah lolos makan, itu beratnya biasanya berada di kisaran antara 80 sampai 100 gram. Kadang ada yang lebih, kadang ada yang kurang. Jadi segala gambarannya secara generalis range beratnya seperti itu. Itu biasanya yang sudah lolos makan sendiri gitu. Tapi bisa juga belum langsung makan, tapi karena menggunakan metode yang disambung, beratnya menjadi masuk range tersebut.
resikonya ya kalau belum belum lolos normal sudah dipasarkan, dia calon kiper barunya akan sedikit kewalahan gitu. Apalagi kalau dia makannya, wow itu mental benar parah, itu bakal agak repot sih sebenarnya ya. Jadi katakan pertama tetap di umur, kedua ada di berat. Dua faktor ini yang harus diperhatikan dalam untuk membeli bal piton. Jadi ada biasanya Kak, kalau ada yang bertanya kepada saya, Mas ini bal piton yang ready ini panjangnya berapa meter ya? Saya akan selalu jawab, saya menggunakan ukuran berat bukan dari panjang. Seperti yang saya sebutkan tadi, panjang bal piton itu hanya 1,5 meter dan pertumbuhannya itu berhenti di tahun kedua. Jadi tahun ketiga itu kadang ada yang masih sedikit tumbuh, terutama untuk yang sub-Sahara. Tapi untuk yang berasal dari ganda itu tahun kedua dia sudah berhenti. Memang badannya bisa membesar ya, maksudnya bisa lebih besar secara postur, tapi secara panjang dia tetap stabil di situ. Itu alasan kenapa saya nggak pernah menggunakan panjang sekian meter sekian senti gitu ya, karena memang ukuran untuk segitu aja gitu ya. Kurang tahu untuk ular dengan ukuran sejenis gitu ya, seperti cornhead apa segala macam, kurang tahu potongan gimana. Cuman untuk bal piton itu dari proses dari awal netas sampai dia breed, bahkan ada sampai selesai bertelur itu yang dipantau adalah beratnya. Jadi dari berat itu kalian bisa sedikit mempermainkan ukuran mangsa atau jumlah mangsa yang bakal diberikan untuk menjaga postur supaya tetap baik. Kan nggak mungkin kita memberikan mangsa yang agak besar terus kita kasih 2 ekor, itu sudah sangat berbahaya sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya mau beli, jangan lupa yang 2 hal tadi itu kalian tanyakan. Syukur-syukur kalau beli ke sellernya paham, jadi kalian bisa tanya lebih detail. Kalau beli di breeder sudah seharusnya mereka juga sudah punya catatan tersendiri ya. Jadi jangan tanya berapa panjang, tapi tanya berat dan umur. Oh iya, satu lagi ketinggalan. Berat ini menghitung berat ini ya, itu usahakan saat perut kosong. Maksudnya saat dia selesai ganti kulit, itu kan biasa dia akan buang kotoran besar. Nah, saat itulah kalian menimbang. Itu adalah untuk mendapatkan berat bersih itu kemungkinannya lebih besar dibandingkan kondisi lain. Nah, kecuali jika seandainya ini ular sedang proses ganti kulit, sudah kusam ya, tapi makan saat proses itu masih makan, lalu selesai ganti kulit dia buang kotoran, itu nggak akan saya timbang, karena dalam prosesnya itu dia ada angsa yang masuk. Jadi kadang ada berapa yang saya skip timbang karena hal tersebut ya, untuk lebih memberikan data yang akurat sebenarnya, lebih ya personal aja ya. Jadi ada yang tetap ditimbang. Kalau saya pribadi sama proses ganti kulit dan dia masih mau makan, itu akan saya skip timbangnya sampai proses ganti kulit berikutnya. Ya, sekian aja, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.